Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pemuda remaja, saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita saling bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan masih menolong kita sampai saat ini. Walaupun ibadah kita tidak normal seperti biasa, tetapi saya percaya bahwa ketika kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita meninggikan namanya yang kudus itu. Kita angkat pujian yang berkata, ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia. Haleluya. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, jiwa roh kita untuk menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termudah, pujian ku berikan. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku kagum akan Engkau, haleluya, Kau Raja yang mulia, terindah, termudah, pujianku Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Engkau Tuhan Sang Pencipta, haleluya, Sang Pencipta, layak diagungkan. Sama-sama kita memuliakan Tuhan, katakan mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Jika mendekat, meninggikan seluruh bumi, semesta menyembah-Mu. Mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kembali. Haleluya. Ku kagum, kami kagum akan Engkau Tuhan.
Kau Raja yang mulia, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana. Karyamu yang tak ternilai Tuhan, karyamu tak terselami oleh kami. Kau sang pencipta, haleluya, sang pencipta, layak diadukan. Sama-sama katakan, mulia Engkau Yesus, mulia, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Jika mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, Dia yang duduk di atas tahtanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya. Berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya Yesus. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkaulah yang bertahta, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami mengagungkan kebaikan kemurahan Tuhan.
Sebab kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan, terkhusus buat pemuda remaja yang ada di tempat ini, baik mereka yang ada di rumah yang sedang beribadah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau Tuhan melawat kami, hadirat-Mu Tuhan menjadi bagian kami malam hari ini. Dan Engkau layakkan kami ketika kami memuji menyembah Tuhan. Pujian itu hanya mempermuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami berkenan dan menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terpuji dan termulia bagi nama-Mu, pakai setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk melayani malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami lebih lagi memuji Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini kita bersukacita. Kita bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, untuk itu kita bersorak memuji Tuhan. Kita angkat pujian berkata, bersorak-sorai muliakan namanya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sama katakan, sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Yesus penebus satu-satunya, satu-satunya penebus kalangan maut. Bangkit dan hidup, 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yesus perlindungan dan pengharapan kita. Sama-sama katakan, bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalangan maut. Dan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharap. Dia perlindungan kita, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus perlindungan dan pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita tetap bersukacita mempermuliakan nama Tuhan. Tak pernah kuragu katakan pujian ini. Mengikut Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, kepegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Kau
pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu haleluya, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang denganmu. Amin. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, haleluya, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Yesus tetap berjalan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat puji yang berkata, dengan segenap hati dan jiwaku, kami rindu datang hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan pedoman dalam hidup kita, supaya kita hidup seturut kehendak Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kami. Kasih-Mu yang haleluya, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
datangkan dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahkan dan menguatkan kami. Amin. Terima kasih dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Bah Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah. Amin. Dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, biar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan terlaksana dalam setiap perilaku kami ya Tuhan. Berkati juga Kak Yosi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat dirasakan oleh setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita masih ada, kita masih kuat, kita masih sehat semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin teman-teman. Oke, pada malam hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui hambanya yaitu Ketua Pemuda di tempat ini berikan saya kesempatan untuk melayani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Oke, puji Tuhan. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya dalam Alkitabnya masing-masing, teman-teman menyimak dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita semua. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop di sini yaitu hasil pembenaran. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, mulai dari ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena
kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam hari ini, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop itu hasil pembenaran. Tapi dari ayat-ayat atau dalam teks yang kita sudah baca pada malam hari ini, saya memberikan perikop di sini yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Di sini kita lihat kalau berbicara tentang pengharapan, semua orang punya harapan. Sebagai anak-anak muda, mungkin harapannya ke depan melalui pekerjaan, mungkin anak-anak pemuda yang sudah bekerja, mungkin mau pekerjaannya selalu sukses, pekerjaannya jangan ada kendala seperti itu. Mungkin yang masih menjalani pendidikan, semua pendidikan atau segala sesuatu yang diperlukan, semua ada seperti itu. Mungkin semua yang harus diharapkan atau apa yang diharapkan harus tercapai seperti itu. Apa yang diharapkan harus tercapai seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita lihat bahwa setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Semua orang, kalau hidup manusia itu nggak semuanya mau untuk susah ya. Semuanya pasti merenungkan, mengharapkan sesuatu yang hidup bahagia, diberkati Tuhan, sehat-sehat, mama, papa, adik, kakak, opa, oma, dan semuanya, semua keluarganya sehat-sehat seperti itu. Semua pasti mempunyai harapan seperti itu. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa namun kenyataan yang tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang selalu kita pikirkan atau apa yang selalu kita harapkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak kita seperti itu. Tidak sesuai dengan kehendak kita seperti itu. Mungkin dengan keadaan atau apapun itu, mungkin ada saat yang kita bahagia, ada saat yang membuat kita kecewa dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Di sini ada beberapa hal yang akan kita belajar pada malam hari ini yang saya ambil. Yang pertama di sini itu pengharapan adalah sebuah proses. Pengharapan adalah sebuah proses seperti itu. Kita lihat di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Ayat yang ketiga situ dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah berpenggah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa saya berkata seperti ini? Pengharapan itu adalah sebuah proses. Jika kita menginginkan sesuatu, jika kita membutuhkan sesuatu, semuanya pasti melalui proses. Semuanya pasti melalui proses. Pada malam hari ini saya mengucap syukur bahwa saya bisa mengambil ayat ini. Ayat ini juga
menjadi kekuatan bagi saya seperti itu. Dalam pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang keempat itu, pasal yang keempat ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Dan di situ di ayat 18 itu dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya, seperti itu. Kita lihat di sini sesuatu yang kita idam-idamkan atau sesuatu yang kita doakan, kita belum lihat. Atau kita berpikir, wah gak mungkin lah sesuatu itu terjadi, gak mungkin. Tapi kita mengharapkan sesuatu itu pasti terjadi. Kita mendoakan sesuatu itu harus terjadi seperti itu. Nah, itu di ayat yang ketiga, ayat yang keempat itu katakan berbicara tentang kesengsaraan, bermegah juga dalam kesengsaraan. Dan di situ juga dikatakan bahwa dalam segala kondisi, situasi yang kita alami, apakah kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita seperti itu? Dalam ayat yang satu dan ayat yang kedua di situ ada katakan bahwa iman dan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena iman dan pengharapan adalah satu. Iman dan pengharapan adalah satu. Di sini dikatakan juga seperti ini, teman-teman. Iman menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan. Sedangkan pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Iman yang penuh pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Tanpa iman, makanya saya katakan bahwa iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan seperti itu. Sesuatu yang didoakan, sesuatu yang dipergumulkan, sesuatu yang dibutuhkan, datang dan bawa di hadapan Tuhan. Dia percaya, dia berharap semua akan terjadi dan dia imani. Tapi sesuatu itu yang datang di hadapan Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Semuanya harus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pengharapan adalah sebuah bentuk hal yang akan berasal dari iman yang dimana pada akhirnya akan diberikan kepada sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan seperti itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau di sini kan pemuda remaja, kalau kita yang masih menjalani pendidikan, semuanya butuh proses kan? Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Contohnya yang kuliah, pasti melalui tahap demi tahap harus belajar ini itu dan menerima hasilnya. Orang kalau mau wisuda itu kan harus belajar tahap demi tahap. Yang SMA juga begitu, SD, SMP juga harus begitu. Ujian, semuanya butuh proses. Dan satunya lagi, semuanya butuh proses dalam hidup. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang berkata begini, saya mau sukses, saya mau diberkati Tuhan. Tapi kalau enggak kerja, tidak bisa, harus bekerja. Saya memiliki segalanya dan sebagainya. Tapi kalau tidak bekerja, dia maunya, saya maunya hidup saya ke depan, saya menjadi anak pemuda yang masih di umur yang muda ini, saya menjadi orang yang sukses. Tapi kalau enggak kerja, tidak mungkin itu bisa. Atau mungkin
Saya bisa mencapai pendidikan yang tinggi, tapi tanpa melalui proses seperti itu. Tanpa belajar, pas kuliah nggak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tidak bisa teman-teman. Tidak bisa. Semuanya butuh proses. Kayak anak kecil juga. Dari bayi, balita, dan sampai dewasa. Semuanya butuh proses. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa berbicara tentang ketekunan, kesengsaraan, makanya disitu dikatakan bahwa melalui pergumulan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak muda, pemuda remaja Tuhan yang ada di tempat ini, kita mau melihat bahwa kemampuan untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan seperti itu. Berbicara tentang ketekunan. Situasi masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin banyak masalah, banyak problema dalam pendidikan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Kita mau berharap kepada siapa? Papa mama ada, tapi terbatas adanya. Teman ada, sahabat ada, terbatas adanya. Kita mau ke siapa? Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau melihat dalam segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan mau melihat sampai mana ketekunan kita. Ketekunan berbicara tentang seberapa kita datang, bahwa hidup kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan, berharap pada Tuhan seperti itu. Karena tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa seperti itu. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sebagai orang percaya, mungkin banyak situasi yang terjadi saat ini. Teman-teman tahu bahwa saat ini virus yang tersebar di mana-mana itu COVID-19. Saya mau menjaga kesehatan dan sebagainya. Ada yang putus asa dan sebagainya seperti itu. Tapi semuanya seizin Tuhan. Baik kita orang percaya, terkadang kita mengeluh, tapi kita harus melihat dari sisi yang baik. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka datang dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka datang dan percaya kepada Tuhan seperti itu. Mungkin dulunya papa mama sibuk kerja dan sebagainya, dapat berkumpul kembali dengan keluarga seperti itu. Bisa ada papa mama, adik kakak dan sebagainya. Bisa berkumpul dan melihat kebahagiaan di muka anak, orang tua dan sebagainya seperti itu. Makanya di situ dikatakan bahwa sekalipun hidup kita saat ini penuh dengan kesengsaraan karena iman kepada Yesus Kristus, hal itu mendorong kita untuk semakin bertekun dalam iman. Semakin bertekun dalam iman. Di sini dikatakan bahwa kenapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya waktu itu yang ada di Roma. Apa yang mereka alami saat itu karena iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan seperti itu. Ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu pikirnya enak-enak, tapi enggak enak. Kita harus menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, mungkin banyak situasi yang tidak pernah kita inginkan terjadi, semuanya itu terjadi. Tapi kita terus berharap dan kita melihat ke depan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa pengharapan kita sesungguhnya, itu Tuhan menyediakan tempat yang begitu indah, yaitu keselamatan, mahkota kehidupan yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap kita seperti itu. Dan ketekunan kita untuk terus mendekatkan kita kepada Yesus Kristus yang membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian. Dan dari ketekunan itulah muncul pengharapan kepada Yesus Kristus.
yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita, memberi jalan keluar saat kita ada masalah, menyembuhkan kita dan sebagainya seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa pengharapan yang sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji bahkan terhadap kesengsaraan seperti itu. Kesengsaraan seperti itu. Di sini banyak berbicara ya teman-teman bahwa semua orang dapat berharap dan sebagainya. Tapi tanpa iman, tanpa segala sesuatu datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, semuanya itu tidak mungkin tercapai teman-teman. Hal yang kedua, ini hal yang terakhir ya. Yang kedua, yaitu memiliki pengharapan yang pasti. Memiliki pengharapan yang pasti. Kita lihat di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa pengharapan yang pasti hanya kita dapat di dalam Yesus. Hanya Tuhan yang memberi kita pengharapan yang pasti. Orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhanlah pengharapan yang pasti. Tuhan menjanjikan sesuatu untuk kita capai. Atau kita mendoakan sesuatu. Kalau Tuhan belum menjawab, bukan karena Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Dan waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Makanya di sini dikatakan bahwa mungkin pada malam hari kita tidur, kita berdoa, Tuhan esok pagi saya bangun dengan tubuh yang sehat untuk menjalani setiap aktivitas saya seperti itu. Dengan keluarga yang bahagia, dengan teman-teman mungkin di sekolah, perkuliahan saya, pekerjaan saya dan sebagainya seperti itu. Semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Hari ini kita menjalani dari pagi malam, kita tidur besok kita memikirkan besok apa yang terjadi, itu besok apa yang harus saya kerjakan seperti itu. Semua pasti mempunyai kesibukan masing-masing dan mempunyai pengharapan masing-masing seperti itu. Tapi kita ingat bahwa sebagai orang-orang percaya, kita mau berharap dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena harapanlah yang membuat seseorang mampu untuk bertahan melalui hidup sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan kita dan sebagainya seperti itu. Masa depan, pekerjaan, pendidikan, keluarga dan sebagainya. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Satu, yaitu kita harus berharap kepada Tuhan seperti itu. Kita harus berharap kepada Tuhan seperti itu. Nah, dari kebenaran firman Tuhan itu kita mau belajar bahwa mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi situasi kondisi. Saya percaya bahwa kita yang ada dalam ruangan ini, mungkin teman-teman yang ada di rumah masing-masing juga, semua punya pergumulan. Semua punya pengharapan seperti itu. Semua punya pergumulan, semua punya pengharapan seperti itu. Saya tidak tahu ya teman-teman yang tahu kehidupan teman-teman semua. Tapi percayalah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat kita ragu, ada keraguan dalam setiap kehidupan kita. Saya juga kadang ragu teman-teman, apa yang sudah saya doakan? Iya ya enggak ya? Dijawab sama Tuhan apa tidak ya? Tapi kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan, tadi saya katakan bahwa keluarga, pendidikan dan sebagainya, di sini kita lihat bahwa dalam kebenaran firman Tuhan ini kita bisa lihat yang menjadi kesimpulan bagi kita semua bahwa ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus, maka pengharapan itu takkan mengecewakan dalam setiap pergumulan hidup kita seperti itu. Puji nama Tuhan,
Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah saya berhenti untuk berbicara, tapi Roh Kudus menuntun setiap kita. Untuk kita dapat mampu mengerti, memahami setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik ke depan. Kita mau sama-sama mengangkat pujian yang berkata, waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. pujian ini kami naikkan dari hati kami dengan paling dalam, Tuhan, menjadi pengakuan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami, kebutuhan kami, pemuda remaja yang ada di tempat ini, baik di rumah masing-masing, kami percaya
bahwa semuanya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami masih ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Tapi semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kami pemuda remaja yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin keadaan yang sekarang ini, atau apapun itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami yang tidak kami harapkan. Sesuatu yang kami lakukan, atau sesuatu yang kami harapkan tidak terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami kecewa dengan keadaan yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Biarlah kami percaya, kami belajar dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau menaruh setiap harapan kami di dalam Engkau dan terus mengandalkan Engkau, terus berharap kepada Engkau. Kami percaya bahwa pengharapan sesungguhnya, pengharapan yang pasti ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar Roh Kudus yang memampukan kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, bahwa seluruh kehidupan pemuda remaja di tempat ini Tuhan, bawa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mungkin saat ini yang masih dalam pendidikan Tuhan, Engkau Tuhan terus meneruskan Tuhan, menjaga, melindungi setiap pemuda remaja Tuhan, yang masih menjalani setiap pendidikan mereka yang ada Tuhan Yesus. Baik itu dari SMP, SMA, perguruan tinggi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mungkin kebutuhan mereka Tuhan, pergumulan mereka dan segalanya Tuhan, biaya dan sebagainya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Akhir-akhir ini keadaan yang ada Tuhan, mungkin ada yang sekolah, berkuliah secara online Tuhan, Engkau mencukupi segala sesuatu yang mereka perlukan, supaya semuanya dapat tercapai Tuhan Yesus. Apa yang mereka pergumulkan saat ini, apa yang mereka harapkan, masa depan mereka kami percaya bahwa masa depan sungguh ada di dalam Engkau Tuhan Yesus yang baik. Mungkin bagi mereka pemuda-pemuda yang saat ini bekerja juga Tuhan, apapun yang menjadi kendala dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Biarlah segala sesuatu mereka capai Tuhan Yesus, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Memberkati setiap keluarga-keluarga dari pemuda remaja di tempat ini Tuhan Yesus, baik itu orang tua dan sebagainya, orang tua mereka yang ada dalam pekerjaan mereka Tuhan dan sebagainya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, dan Tuhanlah yang melindungi setiap pemuda remaja Tuhan bersama-sama dengan keluarga mereka yang ada Tuhan. Dan kami tak lupa berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami juga Tuhan. Baik dari jajaran tertinggi Tuhan, itu presiden, wakil presiden, jalan menteri dan sebagainya sampai RT RW yang ada Tuhan. Engkau Tuhan selalu berikan hikmat pengertian kepada mereka Tuhan. Buat rencana-rencana, ada rencana-rencana yang baru atau apa yang sudah mereka rencanakan saat ini Tuhan. Untuk mengatasi setiap penyakit yang terjadi ini Tuhan Yesus yang baik. Menjaga setiap masyarakat-masyarakat yang ada. Engkau Tuhan yang selalu merencanakan setiap segala sesuatu yang mereka rencanakan. Engkau Tuhan mencapai semuanya Tuhan. Dan berikan kekuatan kesehatan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada Tuhan. Setiap keamanan-keamanan yang ada, Kapolri, TNI dan sebagainya dalam mereka menjaga setiap keamanan yang ada. Kami percaya dimanapun mereka menjaga setiap keamanan yang ada, biarlah setiap masyarakat yang ada Tuhan mereka dapat bekerja sama Tuhan. Untuk mau Tuhan kami berjalan bersama, bergandengan bertangan, berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Untuk biarlah segala sesuatu, biarlah penyakit ini cepat berlalu Tuhan. Inilah menjadi pengharapan kami Tuhan. Umat-umat percaya, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah penyakit ini selalu berakhir sudah Tuhan Yesus yang baik, supaya kami kembali lagi mengerjakan segala sesuatu dengan kembali normal seperti dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan pemuda remaja Tuhan yang ada juga Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Engkau Tuhan menjaga, melindungi di tempat ini perjalanan, tibakan mereka dengan tiba di rumah dengan selamat Tuhan, bertemu dengan sana keluarga yang ada, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan, bahwa damai sejahtera itu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, penyerapan segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa ucapan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk besok Minggu ada ibadah perjamuan suci. Bagi pemuda remaja yang mengikuti secara streaming boleh ambil roti dan anggur di belakang. Ibadahnya pagi jam 6 dan sore jam 4 sore. Terus pemuda remaja tetap berjalan sebagaimana biasanya, Sabtu jam 6 sore,
kalau ibadah pakai masker ya. Kalau gereja pakai masker sesuai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih, sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.